أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz semua? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang Al-Qur'an, yaitu mentadabbur surah Al-Mulk ayat 2. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Nah, anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, tahukah apa artinya surah Al-Mulk ayat 2? Mari kita simak sama-sama. Itu artinya yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Baik anak-anak Ustadz, sekarang akan Ustadz jelaskan apa maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surah Al-Mulk ayat 2. Di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2, di sini Allah Subhanahu wa taala terangkan terlebih dahulu, yaitu mengenai kematian dan kehidupan. Nah, dalam penjelasan kali ini, mari kita simak beberapa alasan yang terkemuka menurut pandangan alim ulama kita. Alasan yang pertama yaitu karena kematian hanya ada ketika di alam dunia, tidak ada di alam akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kematian terlebih dahulu, baru kehidupan. Alasan yang kedua, karena awal daripada kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Ketika seorang manusia telah meninggal dunia, telah mati, maka sebenarnya dia telah masuk kehidupan yang hakiki. Nah, disinilah manusia akan dihadapkan dengan segala perbuatan amalnya. Kemudian alasan yang ketiga adalah untuk mendorong agar setiap manusia mengingat kematian supaya dia bisa beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga alasan inilah yang diberikan oleh alim ulama kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala membilangkan kematian terlebih dahulu baru kehidupan. Kemudian disambungan kata ayat di dalam surah Al-Mulk ayat 2, yaitu ada kalimat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ada beberapa tafsiran alim ulama kita. Yang pertama, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pengen melihat siapa di antara kita yang paling bagus, yang paling baik amalnya.
Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Adapun yang kedua adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa yang beriman kepada hal kematian dan yang paling bisa mempersiapkan bekal untuk menuju kematian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bahwasannya atau ketika kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati dalam keadaan beramal. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya melihat keikhlasan hati kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat harta dan rupamu, tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memandang hati dan amalanmu. Nah, alasan disinilah makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang di antara kalian yang paling baik amalnya? Nah, kemudian anak-anak Ustadz yang saya sayangi, bagaimanakah cara agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ada dua cara. Yang pertama, dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan dua perkara inilah, apabila kita menjalankan seluruh perintah Allah, bahkan seluruh aktivitas kita ikhlas karena Allah, kemudian menurut sunnah Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah kita akan bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang ikhlas, serta kita insya Allah akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dengan rahmatnya. Karena di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berkata, wa huwal azizul ghafur. Dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Itu saja pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.